Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran kimia. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang perkembangan model atom ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang atom ya, apa itu atom ya. Kemudian apa saja yang menyusun atom. Nah, hari ini anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana sih sejarahnya atom yang modelan yang sekarang ini, ya, yang sudah ada sekarang ini, bagaimana awal mulanya gitu. Jadi nggak langsung seperti yang sekarang gitu ya. Model atom itu ternyata dia berkembang dari yang paling sederhana menuju ke yang lebih canggih gitu ya. Biasalah ya kayak gitu di dunia ini. Ya, tadinya Honda C70 ya, lama-lama jadi CBR gitu ya. Nah, terus berkembang dunia ini. Demikian juga tentang atom ini, teori tentang atom. Jadi karena atom ini nggak bisa dilihat oleh mata, jadi para ilmuwan hanya bisa memprediksi bagaimana bentuknya ya. Tentu memprediksi nggak sembarangan ya, dia memprediksi berdasarkan data-data atau hasil dari percobaan. Nah, seperti apa perkembangan dari teori atom? Mari kita lihat sih. Jadi dulu yang pertama kali mengutarakan teori atom yang tercatat, gitu ya, yaitu ada namanya Mas Dalton ya, Mas Dalton, ya, Dalton, yang dikenal dengan model atom Dalton. Ya, baca aja Dalton gitu. Yang berikutnya adalah model atom Thomson, ya, model atom Thomson. Dan berikutnya setelah model atom Thomson ini, kemudian lahirlah teori atom berikutnya, yaitu Rutherford, ya. Model atom Rutherford. Kemudian disusul setelahnya lagi ya, model atom Bohr ya, model atom Bohr. Kemudian berikutnya adalah model atom yang sekarang atau model atom modern lah yang sekarang, yang dikenal dengan nama model atom mekanika kuantum. Loh, kenapa model atom itu terus berkembang? Ya tentu karena perkembangan teknologi ya, perkembangan teknologi. Jadi model atom pertama ternyata memiliki kekurangan, disempurnakan oleh model atom kedua. Model atom kedua ternyata juga memiliki kekurangan, disempurnakan oleh model atom ketiga, dan seterusnya sampai sekarang yang dikenal dengan model atom atau teori atom mekanika kuantum. Nah, yang tentunya sekarang juga tidak valid benar gitu ya, tapi suatu hari nanti mungkin akan berubah. Mungkin antum adalah orang yang akan merubah teori atom modern ini menjadi yang lebih modern lagi. Oke, kita mulai dari pertama ya. Yang pertama adalah teori atom Dalton ya. Si Mas Dalton ini ya, dia dulu dia memperkirakan atom itu seperti bola padat gitu ya, bola padat dan pejal ya. Bola padat, pejal itu maksudnya dia berisi gitu ya, nggak kayak bekel lah, kayak bekel ya. Jadi menurut Mas Dalton ini, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi dia bulat, pejal, bagian terkecil dari unsur dan tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, atom ini banyak macamnya gitu ya. Ada atom oksigen, ada atom hidrogen, ada atom karbon gitu ya. Nah, atom-atom yang sejenis menurut Dalton ini mempunyai sifat yang sama, volume yang sama, bentuk yang sama, maupun massa yang sama. Jadi masing-masing atom yang sama itu benar-benar identik atomnya. Ya. Kemudian atom yang berbeda, maka dia berbeda gitu ya. Sebaliknya ya, atom yang sama, misalnya oksigen di narmada sama oksigen di
Mataram sama dia, ya, tidak ada bedanya. Atomnya, masanya sama, volumenya sama, bentuknya sama, dan seterusnya. Yang penting atomnya sama. Sebaliknya kalau dia berbeda, maka semuanya berbeda, gitu ya. Jadi masanya berbeda. Misalnya atom hidrogen dan atom oksigen, ya. Maka kita akan menemukan bahwa atom hidrogen dan atom oksigen berbeda bentuknya, berbeda sifatnya, berbeda masanya, dan seterusnya. Ini menurut Mas Dalton, ya. Baik, yang berikutnya adalah dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Nah, ternyata si atom ini menurut Dalton itu bisa mengalami reaksi kimia, ya, reaksi kimia. Apa itu reaksi kimia? Ya, yaitu reaksi pemutusan dan penggabungan kembali atom-atom. Pemutusan dan penggabungan kembali atom-atom. Itulah yang disebut sebagai reaksi kimia. Kemudian si atom ini, ya, dia bisa bergabung dengan atom yang lain untuk membentuk suatu molekul, ya. Jadi atom hidrogen bisa bergabung dengan atom oksigen membentuk molekul H2O, ya, dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. H2O. Nah, 2 banding 1. H dan O itu 2 banding 1. Ya, itu namanya perbandingan, ya. Dan bilangannya selalu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Oke, ini teori atom menurut Mas Dalton. Ya. Baik, kita lanjut. Ternyata seiring berkembangnya waktu, ya, ini dipercaya oleh orang, gitu ya. Ternyata waktu berubah, teknologi berubah. Setelah dibuktikan, ternyata ada beberapa kekurangan dari teori ini sehingga disempurnakanlah oleh ilmuwan berikutnya, ya. Kemudian berikutnya itu ada lahir Thomson, ya. Thomson, model atom Thomson, ya. Nah, menurut Mas Thomson ini, ya, atom itu tidaklah polos, ya, seperti katanya Mas Dalton itu. Jadi kalau menurut Dalton itu atom itu tidak bermuatan, ya, tidak ada, belum ditemukan muatan positif maupun negatif, itu belum ada, gitu. Jadi atom itu masih polosan lah, gitu. Nah, ternyata oleh Thomson diperkirakan bahwa si atom ini memiliki muatan, ya, yakni ada muatan positifnya dan ada muatan negatifnya. Diasumsikanlah bahwa si bola padat itu yang bermuatan positif. Kemudian di sekitarnya itu tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi elektron itu menyebar seperti roti kismis, ya, seperti kismis pada roti kismis, gitu. Jadi kalau dibuka rotinya itu dibuka, gitu ya, dibuka rotinya, nanti dia sampai dalam-dalamnya itu ada elektronnya, ya. Jadi bukan hanya melekat di permukaan saja, tapi di dalam-dalamnya itu ada elektron. Oke, itu menurut, jadi tetapi dia memprediksi bahwa si atom ini masih bersifat netral, ya, karena jumlah muatan positif sama banyaknya dengan muatan negatif. Oke, ini menurut siapa nih? Menurut Thomson, ya. Kemudian berikutnya lahir teori atom ketiga, gitu ya, yakni teori atom Rutherford, ya. Menurut Rutherford ini, ya, atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi kalau tadi atom itu bola padat, ya, yang bermuatan atom itu bola yang bermuatan positif. Nah, kalau menurut Mas Rutherford ini beda, ya. Jadi atom itu ternyata ada intinya, gitu, ada intinya. Ada intinya, dan intinya inilah yang bermuatan positif. Kemudian dikitari oleh elektron-elektron. Elektronnya muter-muter, gitu, kayak tata surya, gitu ya. Muter, gitu ya. Nah,
Si elektron ini dia bermuatan negatif ya. Jadi atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Sehingga namun secara keseluruhan atom itu bersifat netral ya. Masih atomnya netral karena ini dia, ini namanya inti atom, ini inti atom. Kemudian ini elektron-elektron yang muter ini ya. Jadi inti atom itu terdiri dari dua bagian. Kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi ada proton, ada neutron. Nah, itu. Ada yang bermuatan positif, ini yang merah-merah nih. Coklat ini ya. Yang coklat bermuatan positif dan yang abu-abu ini bermuatan netral ya. Jadi inti atom terdiri dari proton dan neutron. Kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif pada orbit ya, pada orbit-orbitnya. Namun karena jumlah elektron dan jumlah protonnya sama, sehingga si atom ini dia masih bersifat netral. Oke. Nanti selama berputar si elektron ini dia mengalami suatu gaya ya, yang namanya sentripetal ya. Sentripetal itu adalah gaya keluar gitu ya, gaya keluar. Nanti ada namanya di fisika itu ada sentripetal, ada namanya sentrifugal. Kalau sentrifugal itu ke dalam, sentripetal itu ke luar. Kalau nggak salah ya, Allah salah. Oke, kemudian tapi si elektron ini nanti tidak memiliki tidak keluar ya dari jalurnya ya, walaupun ada gaya itu ya, ada sentripetal dan sentrifugal. Oke, si proton ini semuanya terkumpul dalam inti ya. Jadi nggak ada yang nyebar-nyebar ke sini-sini ya. Jadi di luar ini hanya elektron saja. Tapi kalau di dalam ini hanya proton ya. Sehingga inti atom itu bermuatan positif. Dan si atom ini kebanyakan di antara mereka, kebanyakan ruang kosong di dalamnya ya. Nggak seperti teori atom pertama kan ada bulat pejal gitu ya. Tidak ada rongganya. Tapi kalau menurut Rutherford ini dia merupakan banyak ruang kosongnya di atom ini. Ya ini berkaitan dengan percobaan yang sudah kita bahas kemarin ya, yaitu percobaan lempeng emas. Ya masih ingat nggak Rutherford percobaan lempeng emas? Ya dilihat lagi lah videonya. Oke? Baik. Berikutnya adalah lahirlah teori atom berikutnya ya, yaitu model atom yang dikemukakan oleh Bohr ya, dikenal dengan nama model atom Bohr ya. Seperti apa atomnya? Jadi masih kayak tadi itu ya, ada inti atom ya. Ada inti atom, nanti inti atom ini bermuatan positif sama yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif ya. Jadi elektron ini nanti dia berada pada lintasan-lintasan dengan tingkat energi tertentu. Tingkat energi pertama, ini tingkat energi kedua, ini tingkat energi ketiga. Nah, si tingkat-tingkat energi ini disebut sebagai kulit atom. Jadi atom itu diibaratkan kayak apa ya? Kayak bawang lah ya. Jadi ada inti bawang, kemudian ada kulit-kulitnya gitu. Kulit-kulitnya menyelimuti si bawang itu ya. Dan elektron ini berputar dengan energi yang tetap ya, tidak berubah energinya. Ya. Tidak menyerap dan tidak memancarkan energi. Jadi dia tetap ini. Oke, kemudian elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan berikut. Ternyata menurut Bohr ini, si elektron ini bisa pindah dia ya dari lintasan pertama, dari kulit pertama pindah dia ke lintasan kedua. Atau sebaliknya dari lintasan atas pindah dia ke lintasan bawah. Nah, kalau dia pindah ke atas ya, dari misalnya dari sini nih, dari kulit kedua nih ya, dari kulit pertama pindah ke kulit kedua, berarti dia membutuhkan energi yang lebih besar ya.
nggak cukup energinya, maka sebelum berpindah dia menyerap energi dulu dari energi matahari ya, dari cahaya. Diserap energinya. Setelah dia cukup energinya, baru dia pindah ke lintasan yang berikutnya. Ya, jadi kalau mau pindah syaratnya harus menyerap energi. Ya. Tapi kalau misalnya berpindah lintasan ke lintasan yang energinya lebih rendah, apa yang terjadi? Maka dia memancarkan energi. Jadi dia lepas energinya ya. Oke, paham sampai sini ya? Jadi kalau dia ini bisa pindah elektronnya ya, pindah. Kalau dia ke tingkat energi lebih tinggi, maka dia menyerap elektron energi dulu, baru bisa pindah. Tapi kalau dia pindah dari lintasan yang energinya lebih rendah ke lintasan yang lebih rendah, maka dia membuang atau memancarkan energi. Oke, baik. Sampai di sini ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian model atom terbaru ya. Nah, ternyata ini model atom terbaru ya, namanya teori atom mekanika kuantum ya. Jadi model atom ini kalau yang tadi itu ya, kalau yang tadi itu dikembangkan oleh perorangan ya. Dalton yang mengembangkan teori atom namanya teori atom Dalton. Kalau Rutherford maka namanya teori atom Rutherford. Kalau Thomson gitu. Tapi kalau teori atom mekanika kuantum ini dia dikembangkan oleh beberapa ilmuwan gitu ya, berdasarkan beberapa pendapat dari ilmuwan ya. Misalnya seperti Louis de Broglie namanya, kemudian Wolfgang Pauli, kemudian Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg. Ya, Werner Heisenberg. Oke, ingat nih namanya ya. Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, kemudian Erwin Schrödinger, kemudian Werner Heisenberg. Ya, Werner Heisenberg. Oke. Menurut teori ini ada namanya teori dualisme ya. Sudah kita bahas dulu pada pertemuan berikutnya, yakni dualisme sifat gelombang partikel ya. Jadi ternyata si elektron ini dia bisa bersifat seperti cahaya. Dia juga bisa bersifat seperti gelombang, atau sehingga teori ini dikenal dengan nama dualisme sifat gelombang partikel ya. Oke, kemudian ada namanya Max Heisenberg ya. Heisenberg ini dia mengemukakan teori bahwa ada namanya teori ketidakpastian ya, menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Nah, jadi si elektron-elektron ini kedudukannya ya atau kecepatan geraknya tidak dapat ditentukan secara pasti. Tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan ya menemukan elektron pada suatu tempat di sekitar inti. Nah, ini namanya tempat sekitar inti. Ini juga tempat sekitar inti gitu ya. Nah, jadi tidak pasti kayak tadi itu. Kalau tadi itu kan teori atom sebelumnya itu ada orbit pertama ada elektron di situ, orbit kedua ada elektron di situ. Nah, kalau di sini enggak. Jadi elektronnya tidak bisa ditentukan secara pasti ya kecepatan geraknya atau letaknya ya. Yang bisa ditentukan adalah kebolehjadiannya. Kebolehjadian ditemukannya elektron pada suatu tempat di sekitar inti atau probabilitas namanya. Kemungkinan menemukan elektron. Jadi nggak pasti ya, tapi kemungkinan menemukan elektron di sekitar inti. Nah, ruang yang tempat memungkinkan adanya elektron di situ, ruangan ya, yang memungkinkan tempat kita menemukan elektron di situ atau boleh jadi kita menemukan elektron di situ disebut sebagai orbital ya. Kalau pada teori atom sebelumnya itu namanya orbit ya, orbit. Kalau di sini namanya orbital. Apa sih bedanya orbit sama orbital? Kalau orbit itu dia dua dimensi ya, dua dimensi. Jadi kayak tata surya gitu, kata surya. Jadi melingkar gitu ya. Nah,
Kalau orbital dia menyerupai bangun ruang, bangun ruang. Jadi seandainya ada kelereng ya. Seandainya ada kelereng sebagai inti atom. Ya, misalnya ini di teori ini ya. Ini ada inti atom ya. Inti atom terdiri dari nukleus, itu maksudnya inti atom. Terdiri dari proton dan neutron ya. Kemudian ini ada elektron yang berputar juga mengelilingi inti atom, tetapi pada orbitalnya, bukan pada orbitnya. Oke. Seandainya inti atom itu sebuah kelereng, jadi kita bayangkan saja, kita berimajinasi sekarang ini. Ada kelereng, saya masukkan ke dalam bola pingpong, gitu ya. Nah, sekarang kelereng itu sudah berada di dalam bola pingpong. Maka si kelereng ini kita asumsikan sebagai inti atom, dan permukaan bola pingpong itu kita sebut sebagai kulit atom atau sebagai orbital pertama. Ya, bisa dibayangkan nggak? Coba bayangkan. Biasanya anak muda itu mudah sekali membayangkan ya, real gitu ya. Oke. Nah, si bola pingpong tadi kita coba masukkan ke dalam bola kasti. Set, masuk. Ya, tadi ingat ada bola pingpong, ada kelereng, ada bola pingpong, ada bola kasti. Si kelereng itu adalah inti atomnya, bola pingpong itu kulit pertama, kemudian bola kasti itu kulit kedua. Di mana kita boleh jadi menemukan elektron? Di sekitar kulit bola kasti. Letaknya di mana? Nggak tahu posisinya di mana. Ya, yang jelas boleh jadi dia di situ. Gitu. Di sekitar permukaan bola kasti. Tetapi di antara bola pingpong dan bola kasti itu ada ruangan kosong. Tidak kita temukan elektron di situ. Oke, paham? Dan seterusnya. Demikianlah gambaran dari teori atom mekanika kuantum. Oke, itu ya. Baik, sampai di sini dulu ya. Perkembangan teori atom. Mohon diingat-ingat. Nanti antum kunjungi Google Class-nya, di situ insya Allah sudah ada tugas. Oke, kita akhiri sampai di sini. Kita tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.